dari 8 bulan yang lalu. Tapi sebenarnya ngomonginnya beda-beda. Sempat ngomong SpaceX, Tesla. Semua hanya komen bajunya. Tidak ada yang komen substance-nya. Ya mungkin karena perlu dijelasin. Tahu substance kan? Ya, jadi kalau ngomongin komen, satu yang saya lihat ya, dia tuh sangat prepare. Jadi yang hebat dari dia tuh sangat fokus. Nanyanya sangat tahu tentang Indonesia, 270 juta population, 150 juta middle class growing, udah ini gini-gini. Pak Luhut yang ngomong, Presiden mau datang ada US ASEAN Summit, bisa nggak? Ayo dong. Wah, saya ubah deh schedule saya untuk bisa menyambut Bapak. Jadi menurut saya, wah, cepet banget decision dibuat, dan dia memang udah ngerti, jangan lupa loh, Indonesia ini sekarang sangat fokus untuk menyiapkan EV ecosystem. Bukan hanya di atas soal nikel, tapi juga kayak motor listrik, kayak kita punya JV di Elektrum. Itu kan kita mau buat seluruh Indonesia. Nggak selamanya kita sebagai usaha itu benar. Dan saya sih orangnya percaya takdir. Ini wabah dunia. Kematangan kita dalam berpolitik, kedewasaan. Waduh, mati lah. Halo, apa kabar Detikers? Jumpa lagi di Blak-Blakan, saya Alvito Dinova Ginting. Hari ini kita akan berbicara banyak hal sih. Tapi sebenarnya yang lebih yang menjadi daya tarik sebenarnya sosoknya, orangnya gitu ya. Narasumber kita kali ini bisa kita ajak ngobrol apa aja gitu ya. Karena mungkin background orang tuanya yang sama-sama akademisi, dan kemudian sekolahnya juga jauh dan serius, punya pengalaman yang cukup banyak, punya ikatan darah dari seorang pejabat yang juga sangat berpengaruh di negeri ini banyak. Jadi kita bisa ngobrol banyak hal, tapi kita akan ngobrol tentang apa yang dia lakukan sekarang dan berbagai fenomena terkait dengan karena yang bersangkutan adalah pengusaha, lebih banyak bergerak di bidang usaha. Mungkin kita explore lebih banyak di bidang itu. Narasumber kita kali ini adalah Pandu Syahrir. Apa kabar? Apa kabar, Mas? Baik, sehat ya? Sehat dong. Nah, pertanyaan yang pertama itu, Elon Musk itu, lo sempet negor apa enggak? Negor dong. Ngobrolnya apa? Kan saya ngobrol, kita ngobrol nih. Terima kasih juga nih sama Detikers bisa kita sama-sama duduk di sini. Ya memang itu kebetulan agak langka juga sih bisa ketemu Tesla dan seorang Jadi ketemu, Elon Musk. deal-nya lama nggak tuh? Mau ketemu sama dia? Sebenarnya udah ngomongnya udah lama. Udah dari 8 bulan yang lalu. Tapi sebenarnya ngomonginnya beda-beda. Sempat ngomong SpaceX, Tesla. Dan kebetulan mulai bergeraknya tuh 2 bulan yang 3 bulan yang lalu gara-gara ada deal antara CATL, LG dengan Tesla. Bilang, loh kok mana nih? Jadi dari sisi Teslanya semangat. Apa yang bisa dikerjain, yang pas ketemu, nih saya juga kaget ya, karena saya ke sana pengen datang, pengen tahu nih orang Elon Musk sebenarnya kayak gimana. Satu yang saya lihat ya, walaupun semua hanya komen bajunya, tidak ada yang komen substance-nya. Ya mungkin karena perlu dijelasin. Tahu substance kan? Ya, jadi kalau ngomongin komen, satu yang saya lihat ya, dia tuh sangat prepared. Padahal pada hari yang sama, 1 jam setelah meeting kita dia announce mau beli Twitter. Bayangin. Jadi dia nggak tidur sebenarnya itu di hari yang sama ya? Hari yang sama, jamnya sejam setelah kita selesai meeting. Jadi yang hebat dari dia tuh sangat fokus. Nanyanya sangat tahu tentang Indonesia, 270 juta population, 150 juta middle class growing, udah ini gini-gini. Ketemu dia nggak ada small talk tuh? Langsung? Fokus? Langsung, tapi enak. Karena orangnya sangat humble. Yang enak dari dia humble, sorry ya, saya begini, mohon maaf, saya bajunya begini. Tapi udah diinfokan sebelumnya, bahwa ini akan relax. Ya, saya aja waktu itu pengen ganti baju kayak gini. Dibilang nggak boleh. Kalian kan pakai jas semua tuh kan? Nggak boleh, wong Pak Luhutnya pakai jas, kita harus ikut pakai jas dong. Padahal kita udah siap pakai hoodie, bawa hoodie. Wah, ini pas nih, enak nih meetingnya gini. Semua udah pengen gitu, nggak boleh. Jadi udah siap lah, delegasi termasuk. Tapi yang penting satu nih, substance-nya. Dia sangat well prepared. Dia walaupun kurang tidur, tahu apa yang mau ditanyain, jadi enak, Mas. Itu meetingnya. Itu kalian ketemu itu sebenarnya ngedilin juga ketemuan sama Pak Jokowi kan ya? Nah, setelah itu malah ada dulu Pak Luhut yang ngomong, Presiden mau datang ada US ASEAN Summit, bisa nggak? Ayo dong. Wah, saya ubah deh schedule saya untuk bisa menyambut Bapak. Jadi menurut saya, wah, cepet banget decision dibuat, dan dia memang udah ngerti bahwa dia tahu, saya ketemu dengan orang-orang yang rupanya sangat well prepared. Saya juga ngomong sama beliau, jangan lupa loh, Indonesia ini sekarang sangat fokus untuk menyiapkan EV ecosystem. Bukan hanya di atas soal nikel, tapi juga
Kayak motor listrik, kayak kita punya JV di Elektrum. Itu kan kita mau buat seluruh Indonesia. Jadi dia kaget juga, oh kayak gitu. Ya, jadi ini bukan hanya B2B, all the way ke customer. Jadi itu semua sekarang lagi disiapin. Elon Musk ngelihat Indonesia tuh gimana sih? Potensi pasar sekarang. Nggak sih? Sangat ya? ngeh. Sangat ngeh. Tapi dia ngelihat kita hanya sebagai pasar. Enggak, dia ngeliat potensi pasar, dia bisa menciptakan bisnis end-to-end. Yang dia suka, cara pemikirannya bukan hanya soal jual nikel. Bahwa bisa ngebangun baterai, dan bisa bangun gigafactory untuk jual Teslanya untuk bisa di Indonesia dan diekspor. Nggak, takutnya kan gini, dia ngelihat kita sebagai pasar yang potensial, ya dia bikin barangnya di India, diekspor ke kita, ya kita pada akhirnya cuma import ke kita. Ya enggak lah. Itu makanya paling utamanya yang satu. Yes, we can. Karena kan isu terbesarnya adalah harga nikel yang sporadik. Kalau misalnya harga nikelnya bisa lebih teratur, tapi ya kamu harus membawa value added ke Indonesia. Bangun hulu ke hilir. Kalau nggak, doesn't make sense. Mungkin nggak itu dia lakukan? Kalau dia dari omongan-omongan. Kalau dari omongan dan terakhir yang saya tahu, pembicaraan terakhir ketika Pak Presiden bertemu sama dia, kayaknya begitu. Memang begitu arahnya. Konsisten kok. Gitu. Dan saya senang karena semua meeting-meeting ini konsisten. Karena kita ke sana bukannya soal Elon Musk, soal G20. Dan sangat support, rupanya Michael Bloomberg mau datang ke Indonesia. Michael Milken mau ke Indonesia juga. Habis itu World Economic Forum juga mau ke Indonesia. Jadi ya, ini semua besar-besar mau masuk ke Indonesia, bagus. Signal yang bagus. Nama Pandu itu kita dengar itu di masa pandemi deh kayaknya. Nama Pandu tuh udah mulai didengar orang, diketahui orang di awal-awal pandemi, mungkin awal-awal 2020 sampai sekarang gitu ya. Awal-awalnya kita bicara soal saham, kripto dan lain sebagainya, terus banyak bergulir terus banyak sekali yang dibicarakan gitu. Orang kemudian menghubung-hubungkan, oh ini dengan satu platform tertentu yang warnanya orange. Iya, betul. Nggak taunya dia juga ada di hijau juga gitu. Terus juga ngurusin batu bara juga. Terus sekarang mau bikin motor listrik juga gitu. Sebenarnya cita-citanya mau apa sebenarnya? Sebenarnya hanya dua, Mas. Jadi kita bisnis saya dari awal di energi dan digitalisasi. Energi dan itu nggak nyambung ya satu sama lain ya? Saya agak nyambung juga, karena kan energinya sekarang berubah. Dari upstream hanya cangkul jual, sekarang malah kita berubah bagaimana membuat elektrifikasi melalui electric vehicle. Jadi Toba Bara itu... Ya, makanya Toba Bara kita ubah jadi TBS, energi utama, fokusnya hanya dua, renewable energy dan juga electric vehicle. Dan electric vehicle ini campuran. Adalah ada digitalisasi juga karena kita bakal main swapping battery. Swapping baterainya itu bakal banyak informasi yang bisa kita dapat dari situ. Ya kan? Kita berhenti di situ dulu deh. Kita mau tarik mundur dulu seorang Pandu itu gimana mulanya? Pandu itu lu sekolah di Amerika ya? Sekolah di Amerika. Brojol di Amerika. Pangudi luhur. Oke. Tapi lahir di Boston. Lahir di Boston karena ayah ibuku kan itu sekolah. Okay. S3 dua-duanya. Iya kan? Dari S3 di sana ya kebetulan aku. Jadi lo lahir di sana. Habis aku balik. TK, SD di sini. Di PL. Atau SMA aku balik. Aku harus belajar bahasa Inggris lagi. TOEFL, Test on English as Foreign Language gitu kan. Aku ambil juga tuh, Mas. Aku pindah SMA ke sana. Kenapa? Ayahku bilang aku ini terlalu bandel. Oh ya? Iya, gue bilang terlalu bandel. Terus bilang, tapi masih kelihatan sih sekarang lo kelihatan banget. Tapi gue suka ngambil tes buat gue biar bagus lah. Suka ngambil. Jadi waktu ngambil TOEFL segala, nilainya bagus, dipindahin, masuk di Andover. Sendiri tuh? Sendiri. Lu anak pertama ya? Anak pertama. Gue sendiri. Waktu sekolah di kampus bingung aku. Kompetitif banget orang Amerika. Ada orang Indonesia nggak? Nggak ada. Waktu itu ada satu di atas. Seniorku. Dia 3 tahun di atas aku. Udah. Habis itu ya aku sekolah. Satu yang gue lihat umur segini 13-14 udah kompetitif banget. Dan aku tinggalnya di kampus. Jadi di mandiri semua, gitu. Mandiri, semua dikerjain sendiri. Belajar mandiri, belajar kompetitif. Pertanyaan pertama aku masuk umur 14, SAT kamu berapa? Sekolah aptitude. Mana gue tahu apa SAT? Ya di situlah. Terus kamu mau sekolah kemana abis ini? SMA dulu bos, gue bilang. Tapi nggak, dia nanyanya langsung to the point gitu loh. Jadi ya gitulah, mulai aku belajar tentang kompetitif market tuh umurnya cepet. Ayah dan ibu tuh sama-sama scholar ya, sama-sama pengajar, akademisi gitu. Nggak diarahin tuh, sama mereka untuk jadi akademisi. Pengen jadi PhD dulu. Kurang pinter.
Jadi waktu aku pinter S1, apa? ayahku bilang, nih kamu diterima sini, kamu pindah Chicago deh, University Chicago. Kenapa? Karena paling banyak Nobel Prize winner di ekonomis. Bener tau kan? Mas kan juga belajar ekonom kan? 73 Nobel laureate. Dia yang ngajarin makro ikon gua juga seorang Nobel winner. Ya, Nah, dia bilang, oke. ini dia bilang, rata-rata di kelas dapatnya C. Kalau kamu dapet C dan B, you're gonna be very good investment banker. Oke. 100 orang nih di Kalau kelas. A lo jadi dosen. Kalau lo dapet A, Lo jadi lo sama profesor. gue ajarin. Nah, lo jadi profesor. B plus, lo jadi PhD. Hmm. Gue B minus. Jadi gue bilang, wah kayaknya nasib gue nggak bakal kesini. Dan di sana gue belajar ekonom, matematika semua. Oke. Jadi dari situ masa gue bilang, kayaknya gue nggak bisa. Terus gue mulai ekonom gue bagus. Rata-rata gue 2,9 sampai 3,0. Semua bilang, kamu will be very good investor. Jadi investment banker. Tapi kalau jadi PhD kayaknya Jangan. susah. Gitu. Karena katanya kalau mau PhD ya Chicago lagi. Oke. Ya udah kayak gitulah mulainya tuh. Berarti bokap ya udahlah. Enggak, bokap gue masih Tetap insist. ngotot. Kamu ntar habis ini. Habis itu S2 ke bisnis. Karena Gitu loh. Karena waktu kuliah dulu kita tuh diajar sama Bang Ciil, kita manggilnya Bang. Ayahku waktu itu, almarhum. Pak Syahrir itu mengatakan bahwa ya dia ngajar perekonomian Indonesia. Jadi waktu pertama kali kita masuk kelas, dia cuma bilang kayak gini, kalian itu harus berguna jadi mahasiswa. Kalau kalian nggak belajar, nggak pacaran, nggak demo jadi mahasiswa, mendingan lu kerja aja langsung. Karena nggak ada gunanya lo jadi mahasiswa. Gitu. bagus Jadi tuh. bolak-balik dibilangin kayak gitu. Diulang-ulang terus kan? Diulang-ulang terus gitu. Dan menginspirasi penjelasan dia benar-benar mengetahui perekonomian kita seperti apa sampai kemudian akhirnya dia bikin partai. Waktu saya jadi wartawan dia kemudian bikin Baru partai bikin partai, 2004 2000 ya segitulah. Betul. 2004 kalau nggak salah atau sebelumnya Sebelum 2002, 2003. tahun 2000-an gitu. Tahun 99 kayaknya belum deh. Kayak 2004 kayaknya dia baru jadi Partai Indonesia Baru itu. Perhimpunan Indonesia Partai Indonesia Baru ya. Dan kemudian jadi ini. Nah, Lumayan tuh alumninya. ya lumayan. Ada Ahok. Ya. Jago-jago lah, jago-jago. Kalau nggak salah Rocky Gerung juga deh. Rocky Gerung juga di situ. Kalau tuh. nggak salah, kalau nggak Emang salah. iya, Kalau Rocky saya Gerung di situ. Ahok pakai seru-seru orang-orangnya. Nah, pertanyaannya ini kan jadi akademisi nggak nih gitu. Kalau di politiknya akan nggak ke depan? Ya aku ngeliatin ayahku sendiri berpolitik. Karena he went to tahun ini pada tahun-tahun pas setelah krisis 98, dia bikin partai itu karena melihat kok ini kok amburadul. Jadi dia bikin sesuatu dan dia orangnya very romantic lah, jujur aja. Jadi dia ngedanain semua sendiri tuh. Dan nanti itu aku sempat nanya tuh, Mas. Nanti uangnya kemana aja nih? Uang yang ayah bahasa gue habisin. Dia bilang, duit gue, duit lu. Gue mau bakar duit gue itu urusan gue. Lu cari sendiri duit lu kan udah gue kasih. Tapi dia nggak file. fundraising tuh ketemu sama Dia pejabat. iya, tapi ini lucu ya kalau gue kan kalau tahu dari fundraising gue tahu barang gue laku apa enggak. Dia sendiri aja danain semua. Jadi semua ongkos rumah jual, dia ongkosnya hebat sih. Karena orangnya romantis karena gue pengen fokus hanya ke partai. Karena kita harus antisipasi nih, Bro Pandu. Karena semua orang di Indonesia pada akhirnya bermuara ke politik. Pengalaman kita semuanya begitu tuh. Dari mana pengusaha yang hebat apa segala macam, ujungnya masuknya ke politik dan kekuasaan gitu. Buat Karena saling terkait kadang-kadang. ya, katanya if you talk about business in this country, ya harus dekat sama Any country. power gitu ya, or any country gitu ya. Nah, makanya kita ada rencana untuk berpolitik. Kalau berpolitik kita semua sebagai masyarakat selalu berpolitik, Mas. Nah, Ya, itu never jawabannya say never klise lah lah. ya. Never say never, tapi kalau saya emang fokusnya karena kita tahu kekuatan kita di mana masing-masing. Ya kan, jadi kita tahu di bisnis kita bangun institusi. Ya kayak TBS inilah kita kan ngebangun institusi. Investment firm saya buat yang digitalisasi juga ngebangun institusi. Oke. Kebanyakan 90% juga duitnya dari luar negeri untuk bangun di sini, ya kan? Oke. Dan jadi sekarang itu lebih masih fokus Saya untuk fokus itu dulu deh. untuk Itu aja dua hal mungkin. itu ya, Dua hal energi itu. sama At the end of the day, energi di digitalisasi adalah dua ekonomi yang cukup besar. Mau nggak mau pasti ada hubungannya dengan society. Hubungan dengan society pasti ada hubungan dengan politik. Jadi jangan dibilang, oh saya antipati atau saya nggak tahu. Harus tahu. Tapi bagaimana membangun Indonesia ke depan lebih baik lagi. Tapi Anda juga kan dikenal sebagai investor ya. Memang Jadi, itu tugas utamanya iya, kan artinya ada yang ngurus. digitalisasi itu. Kalau ini kan mainan sendiri nih. Mainan sendiri nih. ya Mainan kan? sama-sama lah, itu bareng-bareng. Kalau Pak. sebagai investor, invest di sini, di situ, di sini. Tapi di itu juga organisasi. Jadi kita Makanya ada pertanyaan saya, ada tim itu. mana yang kerja, mana yang hobi? Dua-duanya, kerja sama hobi sama. Oh, sama ya? Iyalah.
Oke. Nggak, Sama maksudnya kayak masa kita nih kerja semua. you have to yang enjoy Anda what you do. kategorikan walking in the park tuh yang mana? Walking in the apa? Walking in the park. Nggak ada. Karena semuanya susah dua-duanya. Gitu ya? Iyalah. Pattern recognition jelas, tapi kan eksekusi di sini sama susahnya. Bangun tim, karena timnya juga pasti berubah. Nah, ya misalnya yang dulu 5 tahun 7 tahun yang lalu ngomongin investasi berbeda sama yang sekarang. Ngomongin digitalisasi juga orang yang harus punya knowledge yang cukup besar. Maka sekarang kita banyak ada beberapa tambahan orang-orang internasional sekarang yang masuk ke kita. Contoh, satu di TBS kita ada kayak seperti Judy Lee itu kan masuk kepala ESG, dia head di DBS, ikut pindah ke kita, bantuin kita ngebangun di Indonesia. Sama juga di tempat investment kita. Kita banyak orang luar yang sekarang masuk ke kita, partner-partner baru. Kenapa? Karena the market itself has become more international, Mas. Ya, tapi kan sebenarnya hidup di Indonesia aja dengan 270 kepala yang ada sekarang aja kan? Sebagai market, yes. Iya. Tapi maksudnya sekarang ini kan kita mainnya agak global dari sisi talent pool nih. So you can ask this question longer ya. Tapi on the top of that, the smartest of smart, itu kita compete globally. Oke. So I want to get yang orang-orang yang terbaik ini dari negara manapun mau nih membantu ngebangun Indonesia bareng. Itu kan knowledge transfer namanya. Ya. Emang nggak yakin sama orang Indonesia? Sangat yakin. Sangat yakin orang Indonesia tuh jago banget untuk bisa berinovasi. Ya kan? Nah, ini salah satu caranya kita lakukan ini. Sebenarnya juga saya ngomongnya Transfer knowledge ya? transfer knowledge. Sebenarnya banyak banget orang Indonesia yang talented, yang di Amerika segala. Sebaiknya jangan pulang. Kalau boleh jadi CEO top 10 companies, masa dari India paling banyak. CEO-nya Google, CEO-nya Microsoft, saya sebutin deh. Dari top 20 berapa yang India? 8. Bagaimana nggak bagus tuh hubungan antara dua negara itu? Tapi kenapa Anda balik? Katanya udah pernah. Jadi saya senang banget sebenarnya di Amerika. Itu tahun 2010. Mulai kerja tuh berarti tahun 2000 berapa? 2001. 2001. Kerja pertama Lehman Brothers katanya. Lehman Brothers, habis itu saya pindah ada private equity, saya beruntung juga loh. Gue pindah. Kalau ke private- 2008 kalau gua sampai 2008 gue habis. Termasuk bener. orang yang di. Aduh, 2003, 2005 private equity bayarin saya sekolah bisnis ke Stanford. S2. S2. Master Pas ya? masuk Stanford, saya pindah private equity yang di Amerika. Hoki juga masih situ. Kita investnya pas akhir 2008, awal 2009. Ya murah semua kan. Akhir 2010, om saya sama ibu saya tuh tag team ke Amerika, datengin bos saya, bilang, Pandu mau keluar. Aku nggak pernah ngomong mau keluar. Bos gue kaget. Hah, kamu udah keluar? Belum, bos. Jadi di Amerika tuh berapa? 7 tahun? Ya segitulah ya. Sampai 2010? Sampai 2010 akhir. Jadi 2008 itu sini. nggak menyerah juga ya dengan kondisi yang separah Malah itu? semangat aku. Oh, oke. Lagi semangat-semangat Kan ya. biasanya orang ya karena I did my gagal. best. I actually came out. I did my best year 2008-2009. Oh, oke. Jadi kan biasanya orang gagal di luar negeri, biasanya ya momentumnya 98 atau 2008 balik ke Indonesia karena udah. Iya. Ini lagi enak-enak di 2010. Lagi enak-enaknya baru dipromot. Saya jadi keyman di sana. Ya enak lah, happy. Sama om saya pada saat itu bilang, kamu kan potensi bagus. Ngapain kamu kerja buat orang Amerika? Kerja buat diri kamu dong. Oke. Pindah kerja ke Jakarta, kerja buat om gue. Ya oke lah. Tapi dia banyak bantu aku. Aku tuh owe a lot to him karena waktu ayah saya almarhum meninggal, dia banyak bantu ibu saya emotionally. Dan saya juga banyak dibantu emotionally. Makanya saya bilang, I have to, ya dia minta ya oke lah. 2010 udah balik ke Indonesia dan kemudian gabung sama Toba, Pak waktu Luhut itu ya? Pak Luhut, saya mau bikin perusahaan TBK, namanya apa? Ya nggak tahu, kamu kasih nama deh. Ya Toba Bara Sejahtera waktu itu namanya, kita bikin. Oke. Terus Sama logo juga. sampai 2000, ya makanya nama Pandu itu sebenarnya sebelumnya udah kedengeran, cuman nggak sederas sekarang nih. Di 2020 kalau nggak salah, nah Pandu gitu. Nah selama itu berarti apa yang Anda lakukan tuh? Bangun rumah lah kasarnya. Ya kalau mau deres-deres nggak ada rumah gimana? Langsung Belajar. banjir tuh rumah. Belajar ya? Iya dibangun pelan-pelan. TBS gimana? Kita bikin menjadi perusahaan TBK 2012. Habis itu waktu itu gue janjian sama om, boleh ya gue keluar. Biar gue bisa bikin investment. Karena house. PR-nya sebenarnya Udah selesai itu bikin doang. ini jadi TBK gitu. Kagak, ya makanya ini kalau di Batak sampai mati bos kita ya bantu aja, bosnya bilang ini siap gerak. So we did it, and then what I did, aku mau invest barang kecil-kecil. Ya Garena dulu contohnya, yang kayak Goto gitu. Aku tawarin ke om, mau nggak nih? Dia bilang, kamu aja lah, ini perusahaan apa sih? Ini waktu 2014-15. e-commerce masih Baru ide lah, Garena juga gaming company. Ya habis itu aku ditawar, yang My Hockey-nya ditawar jadi komisaris, sama Garena, sama Goto juga. Itu namanya bukan Goto ya, Gojek malah. Gojek. Ya aku oke lah, bayar pakai saham aja deh semua. Gue kerjain
perusahaan kecil, dua-duanya kecil. Garenanya berapa? 40 orang. Goto berapa? Hanya Waktu itu masih belum berpikir akan sebesar... Enggak. Ini baru benar-benar startup dari... Ya, kalau ada yang bilang iya BS lah. Who knows lah. Udahlah, kita nggak tahu hantu belau mana lah. Kenapa saya waktu itu pengen nggak bisa nginvest ke kayak batu bara atau apa? Uangnya nggak cukup, Mas. Dari bonus di perusahaan TBK, bonus-bonus siapa nggak cukup. Jadi yang paling cukup ya invest. Ini nggak pinjem bank apa segala macam buat gitu. apa? Aku nggak takut minjem. Belajar dari ayahku sama omku. Kamu nggak usah minjem di Indonesia ini. Ya udah nggak minjem. Makanya lihat TBS minjemnya juga nggak banyak, hanya buat pembangkit tenaga listrik doang. Nah jadi makanya waktu itu kita bangun hoki. Kayak Garena dari berapa? 70 orang. Sekarang udah 20.000 orang. Itu nggak mungkin lah. Mau bisnis plan apapun, nobody would know that, ya kan? Nah, ya udah. Kenapa? Artinya kan gini, untuk Mas Pandu ini 79 ya, 79 tuh masuk early millennials lah ya. Ya, insya Allah lah. Early millennials lah ya. Katanya generasi X tuh dipotong di tahun 76 katanya gitu. Nah, pertanyaannya kemudian waktu itu bisa confident karena kan biasanya kebawa ke generasi X tuh kan cara berpikirnya relatif play safe, kemudian disiplin, lebih apa namanya, yang kayak gini-gini inovasi sepanjang. Bukan inovasi, nggak ada choices. What are your choices? Kalau saya mau invest batu bara, duitnya nggak ada itu. Duitnya nggak cukup, nggak mungkin. Dan what differentiate me daripada orang lain nggak ada. Yang mendingan kita invest taktek ini kalau bahasanya. Kalau saya apa tuh taktek tok gitu ya. Kita teknologi aja Pak, udah mulainya gitu. Ya rajin tapi sekali invest kita lihat terus rajin. Jadi 2000 namanya angel kan dulu. Angel masukin 100.000, 200.000 masuk terus gitu kan. Saya tuh semua bonus tuh saya invest di teknologi. Jadi nggak jajan dong ya? Nggak beli Ferrari? Nggak beli, nggak ada beli mobil. Beli mobil pertama beneran 2018-2019. Nggak beli private jet nggak, gitu? Ngapain? Kalau mau cepet dari, fastest way to become a millionaire, kalau beli private jet, jadi bilioner dulu, terus beli private jet. Itu cepet tuh. Lamaan. Langsung gitu, turun. Makanya saya ngerasa ya investasi ini karena menurut saya Indonesia ini bisa ada potensi bagus karena market besar. Itu aja. Tapi saya nggak ngira ada dua sebenarnya yang out of the box yang terjadi. Satu, rupanya pemerintahnya sangat encourage digitalisasi. Ingat nggak zaman dulu tuh ada protes antara Gojek dengan supir-supir taksi. Ingat kan? Offline. Pemerintahnya bilang kita push online deh. Dan 2020 jadi diatur sedemikian rupa sampai online yang di inovasi yang dimajukan. Itu kan kaget. Gara-gara gitu uang investor mulai masuk kencang. 2020 itu yang lebih gila. Namanya Bangga Buatan Indonesia. Kita mulai kan, saya juga ikut masuk di situ bikin Bangga Buatan Indonesia. Ini apaan? Kita mau pindahin semua yang jualan offline pindah online. Itu pemerintah yang nggak gerakin. Makanya semuanya naiknya luar biasa, Mas. Jadi minggu pertama itu 1 bulan pertama 1,5 juta offline pindah ke online. Keberpihakan pemerintahnya kita nggak ngira. Penting ya? Nggak ngira. Saya betul nggak ngira. Dan Indonesia dibandingin seluruh negara di Asia Tenggara, menurut saya yang paling inovatif, paling berani. Bukan karena memang jumlah orangnya banyak dan itu mendukung bisnisnya. Nggak juga, karena merekanya pengen ke sana. Dan it makes sense. Bayangin, gara-gara inovasi ini kan ada perubahan wealth. Negaranya makin maju, tapi wealth-nya become less concentrated. Ya kan, dari beberapa grup menjadi lebih banyak grup. Gininya jadi lebih. Which is good, karena dia cari inovasinya. Jadi ada pemerataan sedikit tuh, Mas, antara pengusaha-pengusaha. Ya kayak Goto aja berapa miliuner yang bakal keluar? Banyak. Mungkin zaman dulu anak-anak muda berpikir kalau misalnya bisnis dari mana duitnya, modalnya dari mana. Kalau sekarang ya nggak punya modal misalnya, bisa cari pemodal. Jadi reseller paling nggak, selemah-lemahnya iman lah misalnya gitu ya. Itu bisa jadi reseller dan itu udah mulai bisa bisnis, nggak perlu mikirin punya lapak apa enggak, punya modal apa enggak. Betul, gitu. Bisa lakukan langsung online. Makanya ini saya tuh nggak ngira dua itu sih terjadi, ya makanya 7 tahun terakhir tuh game changer buat saya lah pribadi sih. Change my life, menurut saya sih. Jadi pengusaha bagus, anak-anak muda jadi pengusaha itu yang kita harapkan. Karena kan sekarang katanya baru 2%, saya nggak tahu udah berubah belum angkanya pasti di Indonesia, nambah lah. Gitu ya. Tapi di sisi yang lain ada fenomena orang kemudian pengen cepet kaya nih. Karena ngelihat orang, wah enak nih, begini, begitu. Budaya pamer di sosial media yang disebut flexing itu kemudian membuat orang pengen cepet-cepet punya duit banyak. Masuklah ke pasar modal, masuklah ke kripto, masuklah ke forex dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya ya kondisinya seperti yang kita lihat sekarang. Tapi saya mau bertanya begini, potensi ini menjadi apa ya, security untuk hidup tuh bisa nggak sih sebenarnya di Indonesia? Sebenarnya buat investment pasti kalau menurut saya. Bukan investasi, ini untuk hidup aja yang
trading harian. Trading harian jujur saya belum pernah hoki sih trading harian. Nah, kita ngomong pribadi aja lah. Saya juga belum tahu kecuali Anda. Jadi Mas Pandu ini bukan trader harian ya? Saya nggak ngerti. Scalping apa segala macam? Nggak ngerti. Nggak ya? Saya lebih banyak hold aja long term. Ngapain pusing? Yang penting kalau bener makronya udah bener, the rest takes care of it. Kalau saya sih gitu aja lah. Nggak ngerti juga Mas hari-hari, nggak ada waktunya ngelatin. Jadi menurut saya belum pernah sukses trading harian. Mungkin orang lain ada yang jago atau apa, atau kadang-kadang it's probably too good to be true. Ini terjadi. Terus Anda bilang kalau too good to be true biasanya memang too good to be true. Itu udah given kok. Lihat cerita 2-3 bulan terakhir betapa banyak investasi bodong yang terjadi. Saya kan kebetulan juga di komisaris di Bursa Efek, Mas. Tugas saya salah satu mengkomunikasikan ini ke bawah. Jangan ngelihat segala sesuatu tuh instan. Nggak mungkin instan. Kalau teman saya tiba-tiba punya Ferrari. Ask the question, kok bisa? Bagaimana? Yakin, ya kan? Karena nggak ada yang instan dalam hidup ini. Semua berjenjang bertahap, Mas. Mas tanyakan tadi, 2 tahun terakhir gini. What did you do before? Ya bangun rumah. Jadi kalau nanti misalnya bilang ada hujan, ada apa, rumahnya cukup kokoh, Mas. Itu juga penting. Saya juga follow Instagramnya Mas Pandu dan nggak kelihatan tuh jadi anak. Ya Anda kan pasti nggak lahir dari anak yang keluarga yang biasa-biasa aja. Knowing juga ada Pak Luhut dan lain sebagainya. Tapi nggak kelihatan tuh apa namanya flexing dan lain sebagainya itu. Menurut Anda itu apa budaya? Budayanya keluarga saya tuh suka kerja. Jadi saya tuh dari kecil hanya dibilang, lo harus kerja. Karena yang penting adalah not because who your family is. Itu udahlah kalau your family is ya udah nggak bisa milih lahir, Mas. Saya lahirnya gimana? Ya kebetulan aja sekarang Pak Luhut adalah sekarang. Kebetulan saya, Pak Syahrir, ayah saya, ibu saya Bu Kartini. I can't choose that. Now what you do is maximize those relationship. Tapi maximize-nya positif. Itu sebagai leverage ya? Iya dong. Itu bukan sebagai satu-satunya modal ya? Kalau modalmu hanya itu aja, kamu ya apa? Karena at the end of the day, orang Indonesia tuh sekarang udah sangat pinter. They will judge you by who you are and what you've done. And as good as what are you doing today and what are you doing tomorrow. Kalau nggak, we're not gonna have this conversation, Mas. Ya kan? Jadi menurut saya sih, itu penting siapapun itu, lahirnya mau bagaimanapun, what have they delivered? What have they built? Karena itu penting sih. Saya diajarin gitulah sama almarhum, sama om saya itu. Berarti buat teman-teman yang di luar sana tuh yang bermimpi trading jadi scalper, terus dalam kurun waktu 1 bulan punya 1 miliar, 2 bulan punya 2 miliar, terus kemudian bisa punya apa namanya jadi fund manager dan lain sebagainya, itu apa pesan Anda? Kalau menjadi fund manager, belajar yang benar, kerja yang benar, kerja buat institusi yang cukup besar juga kalau bisa. Dan kalau nggak bisa, ya belajar dari orang yang menurut kamu cukup respect dan punya karakter yang baik di market. Itu juga penting sih, Mas. Karena at the end ini, gini lah, Mas. Ya ini mungkin orang banyak ya, lu sih yang ngomong sih kayak gini. Tapi ya uang juga nggak bisa dibawa mati. Yang penting adalah gimana nilai nama baikmu sampai sekarang, sampai ya ini gara-gara COVID aku ngomongnya kayak gini nih sekarang nih, tapi ya it's true. You know, what are we doing? Di TBS saya juga bilang baliknya pada values kita. Di tempat investasi balik ke values kita. Itu penting itu, Mas. Jadi ya saya sih banyak mikirnya lebih banyak ke sana. Sama teman-teman yang baru join kita juga saya ngomongnya ulang-ulang terus karakter. Sampai berbusa kali ngomongin itu. Tapi kan ya mungkin dunia memang tidak adil. Orang bisa bilang ya, lo kan nggak pernah ngerasain kelaparan, nggak pernah gantian tidurnya karena rumahnya nggak cukup, kita begadang terus orang yang tidur malam. Saya nggak bisa milih latar belakang saya, Mas. Betul. Yang bisa saya lakukan, coba kerja terbaik dengan apa yang ada. Nah, orang boleh marah kepada saya kalau saya nggak melakukan yang terbaik. That means you've wasted what God has given to you. Menurut saya. Dan ya kan? Karena itulah kemudian Anda berusaha untuk kerja sekeras mungkin lah. Ya kan, ya, saya kalau kerja semua udah tahu nih, kalau nyari schedule aja bisa sampai 3 minggu ke depan. All in. Dan kalau kerja tuh all in aja, Mas. Jangan setengah-setengah. Terus ke depan nih, buat Mas Pandu sendiri, apa yang jadi aim-nya? Oh, ke depan. Saya nih jadi, karena kebanyakan keluarga saya juga ngomong-ngomongin, nanya yang sama terus, saya sangat fokus ya ngembangin dari sektor energi karena saya sangat tahu, dan sektor digital. Jadi saya juga punya foundation, Mas. Namanya Paloma, dari anak saya yang pertama yang meninggal. Itu fokusnya lebih meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Apa caranya? Bentuknya kayak udara, pembersihan udara. Sama kedua soal environment, waste management. Jadi saya banyak invest tuh kayak Nafas, Waste for Change. Itu saya banyak invest ke perusahaan-perusahaan seperti itu untuk menggerakkan awareness masyarakat tentang betapa pentingnya kebersihan udara di kota-kota besar. Nah, gitu. Jadi ada 2, bukan aja soal isi perut,
tapi juga apa yang Anda hirup. Iya. Itu dua-duanya secara short term sangat penting. Iya. Ini di luar education segala deh. Saya Iya. ngeliatnya yang dua itu. Iya. Ya, tapi kan itu kan dari sisi sosial lah. Buat Anda Sosial. sendiri, apa yang mau Anda kejar? Pandu 10 tahun lagi apa yang... Sebenarnya saya udah ngomongnya gimana ya? Kemarin aku juga ditanya yang sama, bilang ya kamu tuh harus tahu namanya cukup, Du. Saya udah cukup sih. Om. Cukup lah, maksudnya buat makan cukup. Iya, Ya kan? iya, iya. What is the basic needs sih? Punya rumah, Iya. makan cukup, ada kerjaan. Iya. Ya udah ada. Tapi kan tiga-tiganya. kalau itu kan tidak memberikan manfaat buat orang. Nah Sementara- makanya balik lagi, what is the usefulness, purpose? Makanya saya bikin foundation itu, saya harus punya purpose, Mas. Apa? Ya saya rasa saya hanya tahu dua di sektor energi dan digitalisasi. Saya mau dalemin di mana Indonesia bisa menjadi digitalisasi global dalam leader. konteks apa? Dalam konteks Investasi, dari sisi investasi. Jadi kan di 127 perusahaan yang udah kita investasikan selama ini, kita udah menciptakan mungkin berapa ya? Hampir 150.000 lapangan kerja. Oke. Anak-anak muda, sebagian besar rata-rata 127 tuh dari company di di Indonesia. Indonesia semua? Predominantly Indonesia. Paling banyak di Indonesia. Jadi ya buat kita ya kita fokus ke sana gimana kita dalamin dan bikin Lah, dari perusahaan baru. Dari AC Venture. AC Venture itu. Dari AC Venture. AC Venture itu literally Pandu Udahlah, Syahrir. saya dan partner-partner. Ya, Oke. saya kebetulan yang terbesar sih. Tapi ini bukan urusannya sama Pak Luhut. Nggak sama- ada. Oke. Nah, dari kalau semua bisnis Itu yang investasi awalnya saya mulai sendiri. dari Ya, uang bonus, apa Terus segala. istri saya yang bilang, kamu kok masukin uang kayak gitu? Iya, uang anak nih ya. Ada di mana? Ada di Excel, dibuka gini. Ya, nggak bener nih. Langsung dia bilang, coba bikin company. Jadi aku bikin company, Mas. Aku mulai restructure 2018. Jadi 2020 mulai kedengerannya tuh. Baru dapat investor awal pertama 2018 juga. Jadi ya saya... Investor banyak dari bersyukur. dalam apa dari luar negeri? Dari luar. Jadi banyak kan sekarang institusi kayak IFC Invest di kita, ada juga dari Abu Dhabi, DQ Invest, dari Korea, Never, Kakao Invest. Jadi kita mungkin sekarang 90% dari luar negeri. Oke. Uangnya masuk. AC Venture, Fokusnya di digital itu. digital, Apapun tentang digital. apapun mengenai digital. Oke. Jadi nggak masuk ke brick and mortars ya. Kalau itu terserah company-company-nya mau lihat bricks and mortars apa tidak. Itu aja. Tapi kalau dilihat dari entitas yang Anda masuk itu mereka Digital mostly dulu. Digital. Awalnya digital first. Bagaimana penggunaan digital bisa membuat sesuatu hal lebih efisien. Kenapa nggak bricks and mortar sih? Orang Indonesia kan masih butuh infrastruktur. Karena saya ngertinya di situ, hokinya di situ, Mas. Orang percayanya di sana. Bukan karena wah saya nggak percaya lagi sama. Saya percaya. Hanya kebetulan hoki saya di sana. Oke. Arahnya ke digital ya berarti Digital. ya. Mimpinya Pandu sendiri soal digital ke depan seperti apa? Bahwa ini menjadi salah satu, Indonesia menjadi salah satu ekonomi terbesar. Pasar udah pastilah. Bukan, tapi terbesarnya bukan di Indonesia. Di Asia Tenggara? Di dunia. Oke, di Indonesia sekarang aja top 4 destination, top 3, top 4 destination buat investor, buat dunia digital. Seharusnya digital ekonomi kita menjadi yang terbesar. Udah pasti yang terbesar di Asia Tenggara, tapi salah satu yang terbesar di dunia. Dan untuk itu Indonesia juga harus naik pangkat dong. Kita harus menjadi top 5 ekonomi di dunia juga. Ya saya bisa, during our lifetime, that has to happen. Ya. Tapi obstacle-nya masih banyak ya? Education. Education tuh mungkin adalah salah satu obstacle dan kesempatan terbesar. Bagaimana, makanya saya senang Mas Nadiem yang ngerjain ini, tapi juga obstacle-nya banyak, itu harus kita semua gotong royong, Mas. Ya kan, itu satu sangat penting. Jadi, dan itu juga... Anda masih percaya nggak sih orang Indonesia tuh sebenarnya mentalitasnya gotong royong? Knowing bahwa selama berapa? Zaman COVID sih aku percaya, Mas. Oh Karena iya. aku ngeliat sendiri pada zaman, during the toughest time, Iya. Indonesianya nyatu. Unity Udah. gitu Unity, ya. Tapi kalau misalnya baik-baik saja, biasanya kita sering bertengkar nggak satu. apa-apa biar seru, Mas, itu. Itulah manusia dimanapun. Tapi kalau kita berharap- Tapi you find it during the toughest time. Pada saat paling susah Indonesia menyatu. Ya. Karena kita pride dengan negara kita tuh tinggi. Kan banyak yang bertanya-tanya nih sekarang soal filosofi hidup kita, soal gotong royong, musyawarah Sama untuk mufakat, ya, misalnya betul, gitu baru ya. kita ngomongin tuh. Keadilan sosial kita Itu betul itu. Keadilan sosial sangat penting. Oke. Karena itu kestabilan, Itu muncul kalau kestabilan ada ekonomi. krisis. Betul. Sekarang bagaimana kita Sekarang kita lagi di tengah krisis, menurut saya. Krisis tapi krisis ekonomi. Tapi Belum, ini melanda pandemi dunia. udah lewat. Ini melanda dunia. pandemi udah lewat nih. Pandemi udah lewat, sekarang langsung ada krisis dunia karena ada perang. Oke. Yang terjadi inflasi di mana-mana. Sampai Sri Lanka aja menjadi negara hilang, krisis konstitusional, ya kan itu yang terjadi. Amerika sekarang terpecah-pecah, kepercayaan kepada presidennya 20%. Ya Indonesia luar biasa hebatnya, percayaan pada presiden masih 60% ke atas.
ekonomi inflasi masih relatively oke dibandingin seluruh dunia. Jadi banyak orang hanya ngeliat negatifnya aja, positifnya lebih banyak menurut saya. Dan sekarang nih menarik karena kita bukan soal hosting G20-nya, Mas. Semua pada pengen datang, ya kan? Nah, itu juga penting sih bahwa orang percaya kepada Indonesia sekarang. Tapi, nah ini juga di kitanya ke depan, bagaimana sih ngeliatin Indonesia ke depan, bisa nggak kita naik dari middle class country menjadi upper class country? That's the challenge the next 1,5 dekade loh. Dan 1,5 dekade tuh cepet banget. Oke. Ini untuk anak relatif muda lah ya, relatif muda, omongan-omongan statement kayak gini mencurigakan nih. Jangan-jangan memang preparing yourself. Pakai hoodie. Nggak, maksud saya bukan, ini beneran nih nggak ada cita-cita dan niatan untuk 2024 bentar lagi loh. 2024 kan ini banyak orang running for offices. Ya, we're here to support orang yang baik-baik lah untuk menjadi orang yang bagus. Nggak ada nama Pak Andu Syahrir di situ. Nggak lah, kita di kerja bangun bisnis yang benar. Iya, jadi politisi dan jadi running for office juga kerja. Dan kerja itu harus yang sangat fokus, Mas. You can't do both very well. Masalah gini, pilihan itu pilihan hidup ya. If you want to do something, you have to do, bahasa saya, ordinary things extraordinarily well. Kalau lo melakukan dua-duanya, belum tentu lo bagus. Jadi fokus, harus fokus. Oke. Terakhir barangkali sebelum kita tutup, 3 kata yang menginspirasi kita lah dari Pandu Syahrir apa? 3 kata. Kalau saya harus belajar humility. Humility. Itu humbleness itu sangat penting. Iya, kerendahan hati. Kerendahan hati itu sangat penting. Kedua, you have to do hard work. Itu sangat penting. Kerja keras. Kerja keras sangat penting. Dan ketiga, dalam segala organisasi kita harus belajar kerja dengan ketulusan hati. Sincerity. Itu 3 penting. Itu nggak ada main-mainnya loh. Itu semuanya serius semua tuh. Iya, mau serius. Tapi gua orangnya nggak begitu serius. Lu nggak play hard, nggak work hard, play hard. No, we're like a duck. Tenang di atas tapi kaki gerak terus. Pak Andu Syahrir, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga, Mas. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Siap. Dan kita tunggu kejutan-kejutan selanjutnya. Ngomong-ngomong kemarin Kopiko tuh siapa yang bawa? Bawa itu timnya. Yang bawa Pak Luhut lah, dia suka Kopiko. Oke. Terus dicobain nggak sama itu? Dicoba. Makan, semua makan. Oke, terima kasih waktunya. Sampai di sini jumpa kita. Di belak-belakan kita akan hadir kembali untuk Anda dengan topik dan narasumber lainnya. Sampai jumpa.